Nah, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ini harus kita catat coba. Kenapa Yesus berbelas kasihan kepada banyak orang itu? Karena dia tahu mereka belum makan. Karena dia tahu jemaat Siloam belum makan. Karena dia tahu umat-umat Tuhan itu perlu makanan, supaya tidak menjadi liar, supaya tidak bertindak seenaknya. Karena lapar, yang saya katakan tadi, karena lapar, begitu banyak tindak kriminal yang akan terjadi. Yesus memperhatikan setiap kelaparan kita. Padahal Yesus pada waktu ini adalah pergi ke tempat sunyi, saya katakan sekali lagi, untuk beristirahat. Tapi karena belas kasihan, dia harus memberi makan begitu banyak orang. Karena belas kasihan kepada jemaat Siloam, kepada anak-anak Tuhan, dia mau memberi makan kepada kita semua. Artinya di sini Yesus memperhatikan setiap umat-umatnya. Boleh katakan amin. Yesus memperhatikan saya, Yesus memperhatikan saudara. Nah, Yesus di sini berbelas kasihan kepada pengikutnya. Karena mereka mengikuti Yesus panjang perjalanan. Jadi Yesus merasa belas kasihan kepada mereka. Yang diingatnya adalah mereka ini pasti lemah. Mereka sudah mendengarkan firman Tuhan sepanjang hari, duduk mendengarkan firman sepanjang hari, dan mereka berjalan. Masih mau lagi firman rohani dari Tuhan, masih mau lagi makanan rohani dari Yesus. Tapi Yesus mengingat jasmani mereka, tubuh mereka lemah karena belum diisi makanan. Maka timbullah belas kasihan Yesus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan berbelas kasihan atas hidup kita, maka Dia akan menolong kita. Tapi kita harus mengikuti Dia. Gak mungkin kalau kita tidak mengikuti Dia dan Dia langsung bilang, oh saya kasihan sama Dia. Gak mungkin. Yesus akan satu belas kasihannya kepada orang yang mengikuti Dia, kepada semua pengikutnya. Nah, di sini dikatakan orang banyak ini mengikuti Yesus bukan hanya untuk memperoleh makan saja, tetapi kalau dalam hari-hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mengapa kita mengikuti Yesus? Itu karena kita mencari keselamatan kepada Dia. Ini adalah hal yang penting. Jangan hanya mengikut Yesus, masuk gereja, ke ibadah, ke doa, ke persekutuan yang lain hanya karena untuk berkumpul bersama jemaat-jemaat yang lain. Bukan, tapi karena kita mau mencari keselamatan yang daripada Tuhan. Ini adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus itu agar hidupnya bisa sejahtera dan aman. Memang benar pasti Yesus akan berikan kepada kita, tapi harus benar-benar ikut Dia dengan sepenuh hati. Ikut Dia dengan segenap jiwa. Ketika kita melakukan hal itu, maka pertolongan Tuhan akan datang bagi kehidupanmu. Katakan amin. Boleh katakan amin. Saya mau tanya, apa yang kita cari dalam kehidupan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Mengapa kita berusaha? Mengapa kita bekerja? Yaitu adalah untuk mendapatkan sesuatu supaya kita hidup, supaya bisa makan, bisa beli baju baru, bisa beli rumah, bisa beli motor, bisa beli mobil. Adalah untuk kepuasan diri kita sendiri. Tetapi Yesus memberi kita makan untuk mendapatkan keselamatan. Jangan pernah kita lupakan hal ini. Ini yang saya katakan tadi, I am full because of Him. Saya menjadi puas karena Yesus. Cerita Yesus memberi makan 5.000 orang ini bukan hanya bersyukur. Ada begitu banyak yang terkandung di dalam ini. Yaitu adalah kita harus mengikuti Dia dengan sepenuh hati. Katakan amin. Lagi katakan amin.
Nah, di ayat yang ke-37 berkata demikian. Ayat yang ke-37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, tanda seru. Tanda seru. Nah, ketika Yesus berbelas kasihan, dia mau memberi makan kepada banyak orang ini. Dia katakan kepada murid-muridnya, kalau kita baca, nanti baca sendiri saja di rumah. Dia bertanya kepada murid-muridnya. Dia katakan kepada murid-muridnya hal ini. Kamu harus memberi mereka makan, tanda seru di sini. Nah, jawab mereka kepada Yesus, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah, dalam hal ini kita bisa melihat ketika Yesus berkata kamu harus memberi mereka makan, ini terkandung makna Yesus tidak akan membiarkan kita kelaparan. Artinya dia peduli kepada kita. Dia peduli kepada saudara. Dia peduli kepada keluargamu. Dia peduli kepada rumah tanggamu, kepada pekerjaan dan usahamu. Dia selalu peduli. Dia katakan kepada murid-muridnya, beri mereka makan, harus. Kata harus ini dengan ada tanda perintah di situ berarti harus dilakukan. Dan apakah murid-murid ini membantah? Mereka tidak membantah, cuman mereka berkata begini, apakah kita harus membeli roti seharga 200 dinar? Karena uang yang ada pada mereka waktu itu hanya 200 dinar. Nah, tidak sampai di situ saja. Yesus berkata di ayat selanjutnya seperti ini, ayat yang ke-38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa tanda seru. Sampai situ dulu. Nah, ketika kita hanya memiliki secuil saja, kita hanya memiliki apa yang ada di rumah kita, Yesus berkata kepada kita, Yesus berkata di dalam hati kita, apa yang ada padamu? Tuhan hanya ini, Tuhan hanya ini. Apa yang talenta ada padamu? Tuhan, saya hanya bisa menyanyi, tapi cuma fals sedikit. Tuhan, saya hanya bisa berdoa. Tuhan, saya hanya bisa terima tamu. Tuhan, saya hanya bisa kasih jalan persembahan. Ketika Tuhan bertanya seperti itu, apa yang ada padamu? Jawab. Karena Tuhan mau mendengar setiap jawaban. Ketika kita menjawab itu, maka akan ada mujizat atau hal besar yang akan terjadi. Ketika Yesus bertanya apa yang ada padamu, jawab. Jangan kita pura-pura diam. Tuhan kan tahu apa yang ada sama saya. Tuhan kan tahu. Tidak perlu saya jawab. Lihat saja di situ. Pasti Tuhan dapat. No, Tuhan mau pengakuan dari mulut kita. Tuhan mau kita katakan itu melalui mulut kita. Kita katakan, Tuhan, aku menyenangkanmu, Tuhan aku mau menyenangkanmu, Tuhan aku mau meninggikanmu, Tuhan aku mau menyembahmu. Jangan hanya engkau menyembah dalam hati. Tuhan tahu kedalaman hatimu, tapi Tuhan mau pun pengakuan. Nah, ketika kita mau menyembah Tuhan, jangan hanya menyembah dalam hati. Ucapkan itu dengan mulutmu. Yesus, engkau baik. Yesus, engkau dahsyat. Yesus, engkau luar biasa. Ketika kita mengatakan itu dari mulut kita, karena itu berasal dari hati kita, maka Tuhan berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kita kepada Dia. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, ketika ditanya berapa banyak roti yang ada padamu, cobalah periksa. Sesudah mereka memeriksanya, mereka berkata, ada 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Hanya sedikit untuk orang banyak. Kalau hanya untuk satu keluarga mungkin cukup. Kalau hanya untuk 2 keluarga sedikit cukup, kasih kenyang dengan air. Kalau untuk 4-5 keluarga tidak cukup. Apalagi dapat macam ada yang lalu di sini, anaknya Tante Heni Pakaya Viali. Kalau dia makan 5 roti itu dia sendiri. Apa
apalagi mau dibagi-bagikan kepada banyak orang. Tetapi 5 roti dan 2 ikan ini, ketika kita ucapkan kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, maka itu menjadi cukup. Mereka katakan hanya 5 roti dan 2 ikan. Di ayat selanjutnya mereka dikatakan seperti ini. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50. Coba kita baca baik-baik ayat ini. Kenapa ia menyuruh orang-orang itu untuk duduk berkelompok? Untuk duduk berkelompok ketika dia tahu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus tidak berkata apa-apa. Aduh, bisa dikijuk. Bagaimana orang mau makan? Tetapi ketika dia tahu hanya ada 5 roti dan 2 ikan, dia menyuruh orang-orang itu untuk duduk berkelompok. Ada yang 100, ada yang kelompok 50. Coba saudara bayangkan dulu, 5 roti 2 ikan. Ada kelompok yang 100 duduknya, ada orang yang berkelompok duduknya 50 orang. Coba ini 5 roti kasih sama di kelompok 50. Kira-kira orang mau bilang apa saudara dikasih oleh Tuhan? Tuhan Yesus, kita orang ini orang Manado. Kalau cuma 5 roti sudah nyada cukup. Apalagi kalau dia ketemu dengan orang Batak, orang Toraja, pokoknya dari semua orang yang suka-suka makan. Oh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan, bagus saya stop. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kalian harus duduk berkelompok-kelompok. Artinya kita harus teratur. Ketika kita mau mendapatkan mujizat hal besar daripada Tuhan, kita harus hidup teratur sesuai dengan instruksinya Tuhan. Kita nggak bisa meminta mujizat dari Tuhan tapi hidup seenak saya. Tidak mau hidup yang dikatakan oleh Tuhan, tidak mau melakukan, tidak mau menjalankan instruksi yang daripada Tuhan. Nah, ini adalah salah satu instruksi dari Tuhan untuk supaya kita mendapat kekenyangan tersebut. Kita mendapat kepuasan daripada Tuhan. Karena ujung dari kepuasan kita kepada Tuhan, kekenyangan kita kepada Tuhan, ini adalah yang saya katakan tadi, keselamatan. Jadi bagaimana caranya kita mau hidup selamat, hidup kekal bersama dengan Tuhan, kalau kita hidup seenak saya saja? Tidak bisa. Tidak bisa. Kita harus hidup sesuai dengan instruksinya Tuhan. Boleh katakan amin. Nah, ketika kita hidup dengan instruksi yang daripada Tuhan, ini artinya hal besar akan terjadi kepada kita ketika kita mengikuti perintah Tuhan. Ayat yang ke-41 yang merupakan ayat kunci dari pasal ini, dari perikop ini. Ayat 41, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Nah, ketika hanya ada 5 roti dan 2 ikan, para orang banyak itu disuruh duduk teratur. Jangan ada datang gereja sudah diatur di sini dengan di sini, kanan kiri ada full, ambil kursi dari belakang sana, pi dulu paling luar. Sudah diatur bagus, tinggal duduk. Ada AC lagi. Cari kursi di pastori. Cari kursi di pastori. Biar itu kursi yang suka bubu, kursi yang semua patah, dorang pi ambil. Yang penting duduk di belakang. Macam pengawas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau sudah diatur, ikutlah aturan itu. Boleh katakan amin. Kasih kencang itu amin. Boleh katakan amin. Nah, ketika itu setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, dia menengadah ke langit. Artinya menengadah seperti ini, menghadap ke atas. Artinya dia tahu ketika yang hanya sedikit ini
Hanya 5 roti dan 2 ikan ini saya nggak bisa berikan langsung kepada orang banyak ini dan tidak akan cukup. Maka dia menghadap ke atas kepada Allah. Dia menghadap kepada bosnya. Dia menghadap kepada pimpinannya. Untuk apa? Untuk mengucapkan berkat. Ketika kita mengucapkan berkat atas apa yang kita miliki, walaupun meskipun itu hanya sedikit, tapi itu pasti akan terasa cukup. Karena kita bersyukur kepada Tuhan. Ini yang saya katakan tadi, I am full because of Him. Walaupun saya dalam kekurangan, walaupun saya tidak memiliki banyak apa-apa, tetapi ketika saya bersyukur kepada Tuhan, saya mengucapkan berkat kepada Tuhan, maka semuanya akan terasa cukup. Semua karena Tuhan. Because of Him. Karena Yesus. Yesus saja itu mengucap syukur kepada Bapaknya untuk supaya 5 roti dan 2 ikan ini tercukupi memberi makan banyak orang. Di ayat selanjutnya, ini berarti 5 mujizat 5 roti dan 2 ikan ini bisa kita artikan sebagai berikut. Bahwa yang pertama, Allah sanggup mencukupi kebutuhan kita. Katakan amin. Di dalam Filipi 4 ayat 19 berkata demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa yang menjadi kebutuhanmu hari-hari ini? Sampaikan itu kepada Yesus. Jangan sampaikan keinginanmu kepada Yesus, tetapi sampaikan apa yang menjadi kebutuhanmu kepada Yesus. Karena Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Kadang kita minta yang lebih, Tuhan saya mau ini, saya mau itu, tapi Tuhan kasih yang hanya segini. Nah ketika Tuhan kasih yang kecil, itu harus kita syukuri. Jangan karena kita minta, jangan karena kita minta mobil Innova, Tuhan kasih berkat untuk beli Avanza. Cukup untuk beli Avanza, tapi Bapak paksa beli Innova. Akhirnya uang yang cukup beli Avanza dibelikan Innova, dapatlah Innova, tapi banyak tunggakannya. Oke? Nah, ketika kita meminta Innova, Tuhan kasih berkat Avanza, beli jo Avanza supaya nyanda kredit banyak. Artinya hidup tenang, pakai mobil, pakai sesuai kebutuhan. Pakai sesuai kebutuhan. Jangan beli Innova, bensin tiap hari, tiap minggu setengah. Sanggup beli mobil, tidak sanggup beli bahan bakar. Tetapi berkat untuk kita semua. Ketika Tuhan berikan apa yang menjadi kebutuhan kita, maka kita harus mensyukuri itu. Katakan amin. Lagi katakan amin. Arti yang kedua dari 5 roti dan 2 ikan ini adalah Allah sanggup memelihara kehidupan kita. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ketika kita bersyukur banyak kepada Tuhan, melebihi dari semua pergumulan kita, dari masalah kita, dari apapun di belakang kita, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka Allah sanggup memelihara kita. Ketika Dia memelihara kita, artinya Dia akan mengurus kita dengan baik. Sama seperti kalau kita mempunyai hewan peliharaan di rumah. Ketika siang lewat jam 3, kita ingat peliharaan kita belum makan. Roxy belum makan, kasih makan dulu supaya dia kenyang dan dia tidak, itu yang saya katakan tadi, tidak banyak tindak kriminal yang akan terjadi. Saya ingat sepupu saya ini, Roni almarhum yang meninggal minggu lalu, sudah berulang-ulang saya bilang tinggal saja di Parigi supaya kita, maksudnya adalah teman di sini. Dia bilang, oh tidak, saya mau pulang Palasa. Kenapa? Saya ayam tidak ada yang kasih makan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia sakit ini. Dia sakit waktu di Parigi.
Tapi dia masih ingat ada ayam yang dia pelihara. Dia sakit, tapi dia masih memperdulikan peliharaannya untuk supaya bisa makan. Coba saudara bayangkan Yesus itu bagaimana, Tuhan itu bagaimana ketika kita mengikut Dia, ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Dia, kita akan dipelihara oleh Yesus. Manusia saja dia care, peduli kepada peliharaannya. Tapi kita bukan peliharaan Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan karena untuk tujuan yang luar biasa, yaitu adalah menyenangkan hati Tuhan dan juga hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Dia. Hidup di dalam kekekalan bersama dengan Yesus. Ketika kita dipelihara Yesus, maka setiap kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Boleh katakan amin? Lagi katakan amin. Yang terakhir akan saya bawakan malam ini. Mengapa kita itu bersyukur kepada Tuhan? Yang terakhir, mujizat itu akan terjadi apabila yang pertama kita tetap dekat kepada Tuhan. Saudara ingat, kalau tadi di awal khotbah saya katakan orang-orang banyak itu datang mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus ketika hari sudah mau malam, sudah jam mau makan. Murid-murid bilang kepada Yesus, suruhlah mereka ini pulang supaya mereka ke kota untuk mendapatkan makan. Tapi kata Yesus tadi apa? Jangan suruh mereka pergi, kamu yang memberi mereka makan. Artinya adalah Yesus tidak mau jauh dari umatnya. Ketika Yesus tidak mau jauh dari umatnya, artinya kita sebagai jemaat Tuhan harus tetap dekat dengan Tuhan. Kalau mau terjadi mujizat dalam kehidupan kita, teruslah dekat dengan Tuhan. Yang kedua, mau mujizat terjadi dalam kehidupan kita, yang kedua adalah hidup teratur seturut dengan instruksi yang daripada Tuhan. Yang saya sudah katakan tadi, ketika hanya ada 5 roti dan 2 ikan, Tuhan bilang duduk secara teratur berkelompok. Artinya mengikuti instruksi Tuhan. Kalau ada yang lari jauh-jauh ke sana kemari, ketika dibagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan, mereka tidak dapat. Nah, ketika kita juga disuruh Tuhan berduduk bersama-sama, berkelompok, terhidup teratur. Nah, ketika kita melakukan apa yang kita mau menurut keinginan hati kita tanpa instruksi daripada Tuhan, ketika Tuhan mau memberikan, mencurahkan berkat kepada kita, kita tidak ada. Dan kita tidak mendapat berkat itu. Tetapi kalau kita hidup teratur sesuai instruksi Tuhan, maka kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Katakan amin. Yang ketiga, mujizat terjadi apabila selalu bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Lagi katakan amin. Saya tidak perlu memperpanjang lebar tentang bersyukur ini. Saudara sudah tahu. Dan saya hari ini, malam ini hanya mengingatkan kepada kita semua agar tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita banyak bersyukur kepada Tuhan, maka Markus 6 ayat 42 yang tadi kita baca berkata, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Tundukkan kepala.